Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawa obor keselamatan dunia wal akhirat insyaallah. Adapun judul ceramah yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu adab buang air serta hikmahnya. Hadirin dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan manusia. Islam mengajarkan manusia bagaimana mempelajari dan menjalani kehidupan sebagai wakil Tuhan di dunia, di mana di dalam berbagai aspek kehidupan manusia dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Buang air adalah salah satu kegiatan manusia sehari-hari. Islam telah mengajarkan umatnya adab-adab ketika buang air. Ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencari tempat yang sepi dan jauh dari penglihatan orang. Karena ketika Nabi Muhammad SAW hendak buang air besar atau buang air kecil, beliau pergi hingga tak dilihat siapapun. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua, hendaklah memakai alas kaki, karena Nabi Muhammad SAW ketika masuk toilet atau WC memakai sepatu. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya yang ketiga, tidak membawa masuk apa saja di dalamnya terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin dan melepaskannya jika beliau masuk WC. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, yang keempat, masuk WC mendahulukan kaki kiri sambil berdoa. Doanya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi inni a'udzubika minal hubuzi wal haba'is. Yang artinya, dengan nama Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya, yang kelima, tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang keenam, tidak buang air kecil atau air besar di tempat berteduh manusia atau di jalan mereka atau di pohon-pohon mereka berbuah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa
Takutlah kepada 3 tempat laknat, yaitu buang air besar di aliran air, di tengah jalan, dan di tengah berteduh. Hadis riwayat Hakim. Selanjutnya, yang ketujuh, tidak buang air di lubang-lubang tanah karena kemungkinan ada binatang yang tersakiti di dalam lubang itu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang terakhir, yang kedelapan, tidak mengobrol ketika buang air besar, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, jika 2 orang buang air besar, maka hendaklah setiap orang dari keduanya bersembunyi dari orang yang satunya, dan keduanya jangan mengobrol, karena Allah membenci hal tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Baiklah, itulah tadi ceramah dari saya. Sebagai kesimpulan, buang air ada 8. Yang pertama, mencari tempat yang sepi dan jauh dari penglihatan orang-orang. Yang kedua, hendaklah memakai sandal atau alas kaki. Yang ketiga, tidak membawa apapun masuk ke dalam WC. Yang keempat, masuk WC mendahulukan kaki kiri sambil berdoa. Yang kelima, tidak menghadap kiblat. Yang keenam, tidak membuang air kecil atau air besar di tempat berteduh manusia. Yang ketujuh, tidak buang air di lubang-lubang tanah. Yang kedelapan, tidak berbicara ketika buang air besar. Baiklah, itulah tadi ceramah singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Akhirul kalam, wallahu yatawallas sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.